Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Andi Aziz ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita untuk menguji coba tes normalitas ya menggunakan SPSS. Oke, sebelum kita mulai kita lanjut dulu ke Excel ya. Jadi kita bakal copy dulu bagian seluruh empat ini ya. Terus kita salin ya, terus kita salin setelah kita salin ya, kita ke SPSS, terus kita pastekan ya. Ini sudah dipaste ya. Kita bakal ke variable view ya di sini, terus kita bakal ubah dulu namanya seperti ini, jadi pre test X post X. Kita ubah juga di sini pre Y, kita ubah di sini jadi post Y. Untuk desimal kita di sini bakal langsung ganti ke 0 ya. Desimal kita ganti ke 0. Oke, sudah. Untuk label kita tulis saja ya, pre test X ya, post test X, pre control Y. Oke, sudah kita tulis, kita ke measure itu ubah semuanya jadi scale. Ubah semua jadi scale. Sudah selesai ya. Kita langsung ke data view lagi, ke analyze, descriptive of statistic, kita ke explore ya. Terus kita Ctrl A, kita pindahkan semua file itu ke dependent list. Oke, selesai. Sebelum itu kita ke plots terlebih dahulu, aktifkan normality plot width ya. Terus kita continue. Setelah itu selesai, kita tinggal oke kan, menunggu hasil. Oke, ini dia hasil dari test of normality yang kita kerjakan hari ini ya. Ini adalah hasilnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo, selamat siang semuanya ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana menghitung normalitas pada SPSS ya. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas mengenai bagaimana sih menghitung Pirate Simple T-Test ya. Oke, sebelum kita hitung, kita ke SPSS ya. Kita copy lagi file yang telah kita punya ya. Terus kita tempelkan ke SPSS seperti biasa. Nah, di sini kita tidak perlu lagi untuk mengubah variabel view atau bagaimana karena kita sudah mengubahnya ya. Tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada di video ini ya nanti ketika mau membuat. Oke, kita ke data view, kita ke analyze ya, kita ke compare means ya. Terus kita mengarah ke Pirate Simple T-Test. Oke. Nah, di sini teman-teman ada dua variabel ya. Jadi pretest itu ke variabel 1, post test itu ke variabel 2, pre-control itu ke variabel 1, post control itu ke variabel 2. Oke, ini nggak perlu ada setting-setting ya, jadi kita langsung tekan saja oke. Nah, inilah hasil dari Pirate Simple T-Test ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, video sebelumnya kita telah membahas mengenai Pirate Simple T-Test ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung homogenitas menggunakan SPSS ya. Metode kita masih sama ya. Pertama kita salin dulu ya file yang sudah kita miliki di sini. Terus kita pastekan ke SPSS seperti ini. Untuk variable view saya ingatkan sekali lagi ya, teman-teman bisa menyamakan ke seperti yang telah saya buat ini ya, seperti mengubah nama, mengubah label, desimal dan juga measure ya. Oke, kita lanjut ke data view.
kita bakal langsung saja ke sini. Kalau teman-teman tinggal copy saja post X ini ya, semuanya post X ini di copy saja, salin. Nah, teman-teman tinggal pindahkan ke file sini. Oke, terus kita copy juga yang post Y ya. Nah, kita copy. Ini ditaruhnya itu di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah, sudah selesai kita buat ya. Jadi untuk homogenitas itu hanya menghitung post X sama post Y. Terus karena di sini kita bakal menambahkan klik satu ya. Tapi karena bakal capek kalau kita ngetik satu, jadi kita akan menggunakan Excel ya. Oke, sudah disalin. Kita pindahkan ke sini sampingnya. Sampai sini ya. Kita lanjut lagi ke nomor 2-nya. Pindahkan lagi ke sini. Oke. Untuk berapa sih jumlah yang harus kita hitung itu sesuaikan saja dengan baris terakhir dari setiap post X ataupun post Y ya. Biar tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kekurangan. Langsung saja kita ke analyze, ke descriptive statistik ya. Kita ke explore. Oke. File sebelumnya kita pindahkan dulu ya. Ctrl A. Kita kembalikan ke sini. Terus kita untuk part 07 itu dipindahkan ke dependent list. Part 8 itu dipindahkan ke factor list. Ya. Kita pindah ke plots ya. Normality-nya kita matikan karena kita tidak menghitung normality. Terus kita aktifin power estimation. Oke. Selesai, langsung saja kita klik OK. Ini adalah penjelasan mengenai dari tes hasil homogenitas ya. Nah, jadi itulah untuk penjelasan video pada hari ini ya. Kita telah membahas mengenai bagaimana cara menghitung homogenitas, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung independent sample t-test menggunakan SPSS ya. Oke. Cara yang pertama itu setelah kita mengcopy seluruh file dan juga data yang telah kita miliki sebelumnya, teman-teman juga bisa melihat bagaimana cara saya memindahkan angka-angka ini di video penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung homogenitas ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke analyze ya. Kita ke compromise. Terus kita ke independent sample t-test. Oke. Ini yang kita pindahkan hanyalah par 08 itu ke sini ya. Par 09 itu kita pindahkan ke sini. Define group kita ubah dulu ya. Grup 1 kita tulis 1 ya. Grup 2 kita tulis 2. Continue. Tidak ada yang perlu diubah lagi, tinggal kita klik OK saja. Oke. Inilah hasil dari independent sample t-test dan bagaimana cara menghitungnya ya. Oke, mungkin semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke teman-teman, semoga saja video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, dan juga mengenai SPSS ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, apalagi kita calon guru ya. Kita juga perlu memahami bagaimana cara menggunakan ini agar bisa menerapkannya dalam sistem pembelajaran kita nantinya ya. Oke, mungkin itu saja video saya ya. Semoga berhasil dan bisa membantu semua teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.